Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Dino di Semarang. Mas Dino itu menceritakan tentang satu pengalaman yang pernah dialami oleh bapaknya, yaitu Pak Toto. Pak Toto itu pada sekitar tahun 2000-an, itu ya Mas Dino juga dulu tinggalnya bukan tempat tinggal yang sekarang. Jadi tempat tinggal dulu itu di sebuah kampung di Semarang sana, Semarang bagian timur. Dan mereka itu bertetangga, itu ya, namanya juga di kampung, bertetangga dengan satu keluarga. Tepat rumahnya itu berhadap-hadapan gitu, bener-bener lempeng banget. Nah, ini si rumah ini, itu rumah yang lumayan cukup besar. Keluarganya itu ya terkenal sebagai keluarga yang berduit lah, yang kaya. Dan Pak Toto sendiri itu tetangganya itu baik gitu ya, jadi sering dikasih pekerjaan. Pak Toto misal lagi nganggur, lagi nggak ada pekerjaan, itu suka ditawarin adalah kegiatan. Pak Toto, sampean lagi sibuk enggak, katanya. Oh, lagi enggak sibuk Pak, saya Pak. Pak Toto, kalau lagi enggak sibuk, kalau misal mau olahraga, itu saya mau minta tolong, kata tetangga tersebut. Iya Pak, minta tolong apa Pak? Biasa rumput dicabutin, katanya begitu. Oh, siap Pak. Ya, Pak Toto nurutlah, maksudnya dari situ sering dikasihnya juga enggak sedikit gitu ya, kayak hitungan orang kerja sehari pada umumnya lah, padahal itu dikerjakan paling setengah hari lewat, nggak sampai bener-bener sore habis gitu ya. Nggak cuman itu doang, kalau misal keluarga tersebut lagi males, misal nyuci mobil, atau males ngebawa ke tempat cucian, Pak Toto yang dipanggil. Pak Toto, iya Pak, lagi senggang, katanya, lagi ngelamun Pak Toto. Iya Pak, saya dari tadi ngelamun, kata si Pak Toto. Pak Toto daripada ngelamun, diem aja, mending sambil main air, katanya begitu. Main air Pak, cuciin mobil saya, katanya begitu. Wah, siap Pak, siap ya, begitulah gitu ya. Jadi memang keluarga itu baik, sering ngasih job ke Pak Toto. Nah, dari situ Pak Toto juga ya melihat keluarga itu sebagai keluarga yang baik, di sisi lain juga berjasa, seringlah nambah-nambah itu karena nambah-nambah penghasilan, karena dalam sebulan itu lumayan, itu bisa lebih dari 5 kali lah Pak Toto itu disuruh, entah cuman buat beli apa, misalkan Pak Toto beliin paralon gitu ya, nanti ya kembaliannya buat Pak Toto, itu lumayan lah. Dari situ Pak Toto pun ya melihat keluarga tadi seperti yang diceritakan, seperti yang disebutkan sebelumnya, sebagai keluarga yang baik, dan memang keluarga itu adalah keluarga yang baik. Dan pada suatu hari, ini ceritanya, sebenarnya ini bukan pertama kali ya. Jadi keluarga itu ceritanya mau keluar kota. Seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya, kalau misal mau keluar kota, itu ngomong dulu sama Pak Toto. Pak Toto, saya nanti kemungkinan hari ini tanggal sekian mau pergi keluar kota gitu. Saya mau titip rumah, kata si keluarga itu ya. Ya Pak Toto, oh iya Pak, Pak, siap Pak, kata si Pak Toto. Dan artinya kalau begitu ya Pak Toto itu harus jagain rumah tersebut. Dalam artian begini, memang Pak Toto nggak harus tinggal di rumah itu, cuman ya kalau malam hari Pak Toto sendiri begadang lah di depan rumah, entah di depan rumahnya Pak Toto, di pinggir jalan di situ, atau biasa sekali ngecek ke dalam sana, ke dalam rumah si tetangganya itu. Dan hal itu pun karena sebelumnya udah pernah, Pak Toto pun udah tahu aturannya itu seperti apa. Dan singkat cerita, keluarga itu pun pergi meninggalkan rumah. Kunci dititipkan ke Pak Toto. Pak Toto, pokoknya saya titip rumah ya, katanya. Pak, siap Pak, kata si Pak Toto. Hati-hati di jalan, berapa hari Pak? Ya pasti nanya begitu ya. Paling lama 2 hari. Paling lama 4 hari, cepet-cepetnya 2 hari Pak, kata situ. Oh ya, baik Pak. Dan ya sudah, Pak Toto kan menjaga rumah tersebut. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita,
Mohon izin mau promo bawang goreng Nyewiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, kualitas premium, tanpa campuran apapun. Nggak pakai tepung, nggak pakai apa-apa gitu ya. Monggo kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, ditunggu pesanannya lagi. Terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum sempat memesan, belum sempat nyicipin, ya monggo ditunggu pesanannya. Dan ya itu aja untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor. Juga terima kasih banyak atas dukungannya. Apapun itu terima kasih. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Dino, anaknya Pak Toto. Nah, Pak Toto jaga rumah lah waktu itu. Malam pertama itu semuanya baik-baik aja. Gak ada masalah apapun. Dan pada saat itu Mas Dino itu masih SMA. Ya SMA-nya Mas Dino itu tertib. Dia tuh gak suka yang begadang sama teman atau apa, enggak. Dia pulang sekolah ya udah nguplek di rumah, belajar, nonton TV, main sama kakaknya, main sama adik-adiknya begitu ya. Hanya sebatas itu. Kalau enggak ya paling main ke tetangga depan, samping begitu. Dan ya sudah, kegiatannya si Mas Dino itu cuman begitu-begitu doang. Nah ini malam itu Pak Toto seperti biasa, kalau memang ada tugas malam dan itu memang ada hitungannya ya, Pak Toto itu dibayar. Ya ibu pun sibuk nyiapin termos gitu ya. Pak ini Pak buat nanti malam, siapin kopinya, siapin gulanya, siapin pisang atau cemilan apapun lah buat temen bapaknya itu bertugas. Nah malam itu Pak Toto pun bertugas malam kedua. Malam kedua Pak Toto itu duduk di depan dan tumben biasanya Pak Toto itu ada yang memang ada yang nemenin. Biasanya tuh kalau misal begadang di sana itu paling gak ya sampai jam 2, jam 3 itu ada warga lain yang nemenin. Nah ini tuh memang ada sore harinya. Cuman sampai jam 12 malam, mereka itu udah pada pulang. Nggak tahu, katanya ada alasan badanku lagi pegel semuanya, atau ngantuk, atau apapun itu ya. Ada aja alasannya, dan jam 12 malam itu udah sepi. Pak Toto itu ditinggal sendiri di depan rumah. Ya si Mas Dino sendiri udah tidur, yang lain juga pada tidur. Pak Toto dengan sarungnya itu duduk di pinggir jalan di sana gitu ya. Kalau enggak sesekali balik ke belakang ke sana ke rumah, nanti balik lagi ke depan situ, bawa senter layaknya seorang satpam waktu itu. Dan ya Pak Toto malam itu sempat ngelamun. Malam ini kok sepi banget ya. Biasanya itu banyak orang mondar-mandir gitu ya, ngecekin nomor gitu waktu itu. Cuman kok ini nggak ada. Cuman kok ini sepi, tumben. Dari tadi jam 11 nomor keluar, kok belum ada yang mondar-mandir gitu ya. Memang ada tadi, tapi ya cuman kayak satu kloter doang. Habis itu tuh udah, biasanya tuh nyampe jam 12, sampai jam 1 itu masih ada rombongan-rombongan yang kayak gitu yang lewat di sana. Nah ini tuh bener-bener sepi, nggak ada apapun. Pak Toto pun ngelamun, ngeliatin ke rumah depan sana. Bapak ini orangnya baik banget gitu ya. Keluarga ini tuh baik, sering ngebantuin keluarga saya ya melalui pekerjaan-pekerjaan kecil yang dikasih ke saya gitu kan. Mereka itu sebenarnya usahanya apa sih ya? Kok bisa bikin rumah gede begini, terus ya begitu sering keluar kota, apa keluarganya diajak semuanya, kata Pak Toto. Apa ya usahanya ya? Aku itu sebenarnya pengen nanya, Pak sampean itu usahanya, tapi ya ndak sopan, pikirnya Pak Toto. Malu gitu, sementara di rumahnya itu ndak terlihat apapun gitu ya. Maksudnya si bapak itu pun nggak pernah keluar pakai seragam, layaknya seorang pegawai bank atau apa. Nggak ada barang dagangan yang datang ke situ, entah kain, entah paralon, entah apa gitu ya. Paralon, oh material, kalau kain, oh konveksi atau apa. Itu ndak ada sama sekali. Aku itu penasaran, sebenarnya bapak itu tuh pekerjaannya itu apa ya? Nyari duitnya itu bagaimana? Kok kayaknya duitnya itu banyak banget, kata Pak Toto. Dipikirin yang seperti itu gitu ya, sambil ngeliatin rumah si bapak tadi. Nah, pas lagi ngeliatin itu kan 2 lantai ya. Di lantai 2 sana, Pak Toto itu sempat srek melihat
ada seseorang yang ngintip dari balik tirai jendela di situ. Seret, begitu Pak Toto ngeliatin ke sana, tep, tirainya tuh ketutup, gerbeh. Kok ada orang, kata Pak Toto. Berdasarkan informasi dari Pak Ridwan, katakanlah seperti itu ya Bapak itu ya. Semuanya ikut, semua keluarga ikut. Kok ada orang di atas? Ini gimana ya, kata Pak Toto. Aduh, aku gimana ya? Mau tak cek ke sana, yo. Aku ndak enak, memang aku megang kunci, cuman ini belum darurat, pikirnya Pak Toto. Itu maling bukan ya? Atau jangan-jangan itu setan gitu. Lah aku ndak ngerti, tak pantau dulu. Nah dari situ mulai melek lagi nih. Oh ada soalnya ada itu ya, ada tanggung jawab yang dituntut. Pak Toto pun mantengin rumah gitu, terus liatin, terus sampai apa? Ini lampu yang depan rumahnya Pak Toto di jalan itu sengaja dimatikan sama dia. Biar ngawasinya itu lebih gampang. Lampu dimatikan gelap-gelapan di depan situ ya. Dilihatin terus rumah itu. Ya nggak terjadi apa-apa waktu itu. Sekitar 5 menit dilihatin, pentelengin itu nggak ada apa-apa. Nggak ada, apa cuman perasaanku aja kali ya. Lagian, misalkan ada maling lewat belakang. Lewatnya lewat mana gitu ya. Ya memang di belakang itu kebun semua. Tapi kan dindingnya itu tinggi. Mau ngambil TV apa ya susah pasti, itu lebih dari 5 meter itu dinding pagar kelilingnya itu emang tinggi banget. Wah nggak mungkin kayaknya. Kalau mau maling ya dari depan paling gampang. Kalau dari belakang susah rasanya. Bawanya ke kebunnya segala macam. Alah sudah, aku nggak usah mikir yang aneh-aneh, pikirnya Pak Toto. Cukup tak liatin aja begitu. Sampai akhirnya Pak Toto karena nggak melihat apapun, kan mulai tenang lagi. Mungkin cuman perasaanku aja. Tiduran, Pak Toto pun tiduran di situ sambil begini, kepalanya disanggak pakai tangan, mata tetap ngeliatin rumah di depan sana, diliatin terus gitu kan, sampai liep gitu kan, mulai ngantuk si Pak Totonya. Aduh, aku ngantuk gawat ini. Jam berapa ini? Jam 1 pagi. Jam 1 pagi kok aku udah ngantuk. Biasanya aku ngantuk-ngantuk itu jam 4, pikir Pak Toto. Aneh, ini kena sirep kayaknya, pikirnya si Pak Toto. Bukan. Terus memaksakan buat ngeliatin rumah tersebut. Pak Toto itu kalah. Justru semakin diliatin rumah itu, Pak Toto itu ngantuk gitu kan. Nah, ngantuk sempat sebentar ya, sedetik 2 detik pikirnya Pak Toto. Tiba-tiba ya ngantuk beneran, ngantuk, sempat tertidur gitu ya, mungkin ada lah berapa menit gitu. Dan begitu Pak Toto kaget karena kan tidurnya disanggak begini tuh kan, mau ke belakang gitu kan, dia itu kaget terbangun. Begitu terbangun, Pak Toto itu melihat dari sela-sela gerbang di depan itu, di lantai bawah ada beberapa orang lagi masuk ke dalam rumah. Cuman ya orangnya tuh hitam-hitam semuanya. Waduh, ada orang masuk ke sana, siapa ya gitu, pikirnya si Pak Toto. Karena rumahnya Pak Ridwan itu di bagian dalam itu digelapin, memang di teras itu dinyalain, di lantai 2 itu juga sama dinyalain. Pak Toto akhirnya bangun, tak datengin atau enggak ya gitu ya, tak datengin aja, aku kan orang sini, ngapain takut gitu. Pak Toto pun ke sana masuk. Woi, siapa itu? Udah mulai teriak-teriak dari depan. Woi, siapa itu? Kalau mau maling jangan di sini, kata si Pak Toto. Ini daerah kekuasaanku, kata Pak Toto. Padahal ya kekuasaanku apaan gitu ya. Aku juga bukan siapa-siapa di sini, pikirnya Pak Toto. Tapi dia memberanikan diri masuk ke dalam gerbang. Nah, itu kan dibawa kuncinya kan. Gerbang masih kondisi terkunci. Gerbang dibuka, Pak Toto masuk ke sana, longak-longok liatin pintu. Pintu kondisinya tertutup loh, pintu kondisinya tertutup. Woi, siapa itu di dalam tadi yang masuk, siapa? Diteriakin begitu. Akhirnya apa? Jekrek, dibuka pintunya, itu kondisinya masih ngunci. Loh, kok masih ngunci? Pak Ridwan, nuwun sewu ya Pak ya. Saya masuk ke dalam rumah ya Pak ya, saya mau ngecek, kata si Pak Toto. Ngomong sendiri seperti itu, dibuka, cekrek, jelek bisa kebuka pintunya.
Di dalam kan lampu dimatiin ya, kok gelap, nyalain lampunya di mana gitu ya. Akhirnya apa? Ya sudahlah, nggak usah dinyalain, aku pakai senter aja. Pak Toto pun masuk, melangkah ke sana, ke ruang tamu. Sambil yang ngomong itu, woi siapa? Tadi yang masuk siapa? Nggak usah ngumpet-ngumpet, nggak usah ngumpet-ngumpet. Pokoknya Pak Toto malam itu gayanya tuh petentang-petenteng lah, masuk ke dalam rumah tersebut. Masuk, rumahnya bagus ternyata ya, bagus banget di dalamnya. Di luarnya bagus, di dalamnya lebih bagus lagi. Nah, di situ begitu sampai ruang tengah dalam kondisi gelap rumah tersebut, Pak Toto itu mendengar kayak ada bunyi bruk, kayak seseorang yang menjatuhkan diri ke atas kasur semacam itu, bruk, dari salah satu kamar di sana. Kok ada suara itu? Halo, siapa? Gitu ditanya lagi sama Pak Toto. Pak Toto pun melangkah ke sana, mendekat ke kamar tersebut. Woi, siapa? Nah, itu di kamar ada bunyi bruk, 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 bruk. Kasurnya tuh kayak dipakai buat njot-njotan gitu. Siapa ya? Pak Ridwan gitu kan. Pak Ridwan dipanggil. Ya nggak ada jawaban, cuman suara itu bruk, bruk, bruk. Pak Toto pun, woi siapa di dalam? Begitu lagi. Pintunya mau tak buka. Dibuka sama Pak Toto. Jegrek gitu kan. Begitu dijedrek, disenterin begini. Pak Toto itu melihat ada seorang perempuan dan itu mirip dengan istrinya Pak Ridwan. Istrinya Pak Ridwan itu badannya gede, gendut begitulah ya. Tapi orangnya baik aslinya. Nah, ini istrinya Pak Ridwan. Itu lagi posisinya tuh merangkak di atas kasur dan kasurnya tuh dinyet begini. Cuman apa? Ya dari bentuk itu memang mirip istrinya Pak Ridwan, tapi mukanya itu menyeramkan, mukanya tuh nyeremin banget. Itu sambil ketawa-ketawa si perempuan tadi, jor-jotan di atas kasur di situ. Si Pak Totonya, astagfirullahaladzim, sampean siapa? Kok kayak ibu ini, kayak Bu Ridwan, tapi bukan, disenterin terus begini, itu sambil ketawa-ketawa begitu, mana semuanya itu gelap kan. Ya Pak Toto baru nyadar, asem ini bukan Bu Ridwan, ini bukan Bu Ridwan. Pak Toto pun mundur karena takut, ini setan. Nah, begitu balik ke sana, ke depan, keluar rumah, Pak Toto itu melihat dari arah yang berbeda di situ, melihat sosok yang mirip Bu Ridwan tadi, yang badannya gede, pakai baju tidur gitu. Jalan ke arah belakang sana. Pak Toto langsung ngibrit, pintu pun ditutup, langsung dikunci lagi kan, jek. Menuju ke sana, menuju ke pagar. Begitu ke pagar keluar, ini ada orang di situ. Orang yang Pak Toto itu tidak kenal, lagi duduk di tempat duduknya Pak Toto. Jadi di pinggir jalan itu, Pak Toto tuh ambil rusbang. Rusbang itu ya tempat duduk, entah dari bambu, entah dari kayu gitu ya. Kalau tidak salah ya itu ya. Yang biasa di depan rumah-rumah di kampung gitu loh, yang buat duduk-duduk ya seperti itu. Itu sengaja diturunin, ditaruh di sana ya buat tempat mangkalnya Pak Toto. Ada orang duduk di sana, seorang bapak-bapak. Cuman dari pakaiannya itu aneh, katanya mirip kayak orang suku Baduy gitu ya, yang suka jalan-jalan di kota begitu ya, yang nggak pakai alas kaki, yang pakai udeng atau blangkon khas Baduy kayak gitu. Warnanya tuh, bajunya tuh warnanya putih. Nah, di situ Pak Toto, Pak, sampean siapa? Ditanya begitu kan. Oh, Pak nuwun sewu, saya numpang istirahat di sini. Bahasanya bahasa Jawa. Saya numpang istirahat di sini. Oh iya, monggo Pak. Pak Toto dari tadi ketakutan, cuman karena melihat ada orang ya jaga image dong. Nafasnya agak dipanjang-panjangin gitu biar nggak kelihatan ngos-ngosan. Kenapa Pak? Ditanya sama si bapak itu. Ini Pak. Nggak apa-apa, kata Pak Toto. Oh, ya si bapaknya cuman begitu doang. Bapak soalnya kayaknya ngos-ngosan, kata si bapak itu. Enggak Pak, biasa tugas Pak, begitu kan kata si Pak. Berusaha menutupi lah ketakutannya, nggak mau dianggap cemen gitu. Akhirnya duduk di sana. Bapak itu dari mana? Langsung dipotong sama pertanyaan. Bapak itu dari mana, mau kemana Pak? Saya itu berjalan tanpa tujuan Pak, kata si bapak tadi. Saya itu berjalan tanpa tujuan dan
nggak tahu saya capek dan ya saya numpang istirahat di sini sebentar. Oh, lah emang Bapak dari mana? Ah, saya udah lupa Pak, saya itu dari mana. Kata Pak Toto, lah ini wah orang-orang gila nih kayak gini pikirnya Pak Toto. Aduh gitu kan. Mas, sampean masa nggak tahu dari mana katanya. Beneran saya tuh nggak tahu Pak, saya dari mana gitu. Lah, beneran ini orang gila. Ya pokoknya kayak gitu ya. Terus mau ya oke lah Pak, kalau sampean mau kemananya nggak tahu. Katakanlah sampean minggat dari rumah gitu ya. Tapi masa iya gitu ya. Kayak saya kalau misal kemana-mana ditanya, Pak sampean dari mana? Oh saya dari Semarang. Pak pasti tak jawab begitu. Sampean dari mana? Nggak tahu. Sampean ada KTP nggak gitu? Kata Pak Totonya begitu. Duh Pak, boro-boro Pak. KTP, uang aja saya nggak punya. Katanya begitu kata situ. Oh begitu. Ya udah Pak, ini Pak ada pisang katanya. Yang disuguhin sama istrinya Pak Toto ya. Pak monggo pisang diminum. Mau tak bikinin kopi ndak? Oh iya nggih, makasih kata si bapak itu. Lah wis ndak apa-apa wis lah, orang gini juga lumayan bisa buat teman sampai pagi gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol lah di sana. Dan Pak, sampean kenapa ke sini katanya? Itu kalau ke sana, yo sampean nggak ketemu apa-apa di sini. Sampean harus balik lagi ke sana ke kota kata si Pak Totonya. Iya Pak, saya ke sini karena terpanggil sesuatu kata si bapak tadi. Hah? Terpanggil sesuatu Pak. Emang apaan? Kata si Pak Toto. Nggak tahu, saya jalan ke sini sih ya tadi asal jalan aja. Tapi nggak tahu, saya tiba-tiba pengen berhenti di sini. Yo iya orang sampean ngeliat termos, ngeliat kopi, ngeliat pisang, yo sampean pengen berhenti di sini. Yo kan kata Pak Totonya ngajakin bercanda itu. Dan ya si bapak itu ya itu salah satunya Pak. Itu salah satunya. Wah ada termos sama ini. Kalau saya duduk di sini, pasti orangnya ini baik. Pasti saya dibikinin kopi. Oh, sampean gitu. Biasa bercanda-canda gitu ya. Sampean dibikinin kopi aja mujinya kayak gitu gitu. Ya enggak Pak, memang beneran. Itu saya terima kasih. Saya udah dikasih ini, saya udah dikasih ini. Saya kebetulan perut saya lapar. Dah terus apalagi Pak? Sebenarnya saya berhenti itu bukan karena termos ini. Ini salah satunya begitu ya. Saya berhenti itu karena rumah ini, Pak. Pak Nun Sewu. Sampean maaf ya, Pak ya, kata si Pak Toto ya. Pak Toto emang agak ceplas-ceplos orangnya. Sampean itu maling bukan, Pak katanya. Ditanya begitu, maling sembarangan katanya. Kalau saya maling, oh duit saya udah banyak, Pak. Ini saya udah punya uang, udah punya apa? KTP juga udah ada, Pak. Nggak pernah bikin kayaknya Pak. Kalau kata saya ingat saya itu begitu. Dia mau bikin gimana, orang rumah saya di mana aja saya lupa. Ah ini beneran orang gendeng ini kata si Pak Toto dalam hati. Nggak apa-apa wis buat temen gitu. Masih agak waras gendengnya, kayaknya gendeng sedikit gitu. Nah di situ tetap diajakin ngobrol, ditanya kan Pak kenapa dengan rumah ini? Rumah ini tuh lagi nggak ada orangnya Pak. Cuman ada yang nempatin ini Pak kata si. Maksudnya gimana Pak? Sampean tadi masuk ke dalam kan gitu. Ditanya sama si itu. Iya. Terus kenapa Pak? Sampean ngeliat sesuatu kan? Itu seolah-olah tahu semuanya. Pak Toto pun bingung. Ngeliat apa Pak? Sampean ngelihat ada perempuan besar di sana kata si itu. Loh, kok dia tahu ya? Padahal aku nggak cerita apapun Pak. Sampean kok bisa tahu begitu? Ya, saya tahu gitu. Memang ada di situ. Emang apa sih Pak itu? Ya Pak Toto jadi mulai tadinya nyepelein. Wah ini bukan orang gendeng, ini orang pinter kata si Pak Toto. Terus maksudnya apa itu Pak? Saya memang melihat itu ada perempuan besar di sana. Itu apa ya Pak ya? Gitu ditanya kan sama Pak Toto. Oh jadi begini Pak. Nuwun sewu banget kata si itu ya. Di rumah ini itu ada yang nggak baik Pak. Loh nggak baik gimana? Orang-orangnya baik Pak Ridwan itu baik banget. Betul, bapaknya itu lempeng, bapaknya itu baik. Yang nggak baik itu istrinya Pak. Wah, sampean ngomong sembarangan kayak gitu, fitnah loh Pak gitu. Ya, bisa jadi saya fitnah gitu ya. Bisa jadi saya nggak bener. Tapi itu yang saya lihat Pak. Jadi gimana maksudnya? Aku nggak ngerti kata si Pak Toto. Sampean to the point aja. Jangan pakai istilah yang aneh-aneh. Saya itu sekolahnya nggak tinggi Pak. Jadi
nggak ngerti. Yo siapa yang pakai istilah aneh-aneh, kata si bapak itu. Pak, ini ada yang nggak bener Pak di rumah ini. Ya maksudnya nggak bener bagaimana? Istrinya, kata si itu. Istrinya kenapa Pak? Istrinya itu nyimpang Pak, katanya. Nyimpang gimana? Loh, istrinya itu udah bener Pak, istrinya itu udah bener. Sampai itu kayak udah kenal sama keluarga ini. Pak Toto itu ya nggak percaya dengan itu gitu. Maksudnya nggak mudah percaya dengan apa yang dibilang sama si orang tadi, orang asing itu. Dan si orang itu pun akhirnya menjelaskan, Pak, ini semua yang ada di sini itu penggeraknya itu adalah istrinya. Semua yang ada ini dibangun hasil dari istrinya, cuman hasil dari sesuatu yang tidak baik, Pak. Tidak baik gimana? Istrinya itu memuja setan, Pak, katanya. Memuja setan. Iya, kata si itu ya. Lah terus gimana Pak? Saya mesti gimana gitu? Saya memang tadi masuk ke rumah itu, Bu Ridwan, maaf ya, kata si Pak Toto ya. Karena di matanya Pak Toto kan Bu Ridwan masih baik ya. Meskipun Pak Toto jarang ngobrol sama Bu Ridwan, ngobrolnya pasti sama suaminya, sama Pak Ridwan. Maaf ya, Pak, tadi saya itu ngelihat masuk ke dalam ada bunyi brak-bruk di kasur. Itu Pak, majikan yang perempuan itu lagi jonjotan di atas kasur, Pak. Mukanya bukan gitu, tapi badannya iya, gemuk gitu. Cuman mukanya itu bukan, Pak, serem. Ya itu memang ditinggalin sama istrinya di sini ya buat jaga rumah atau apa gitu. Loh, Pak, kalau udah ada penjaganya seperti itu, ngapain saya disuruh jaga? Yang nyuruh jaga sampean siapa? Suaminya. Ya udah, suaminya ya karena nggak tahu gitu kan. Lah Pak, terus bagaimana? Kamu nanti sampean Pak kasih tahu ke suaminya. Pak, namanya siapa tadi? Pak Ridwan. Pak Ridwan, nuwun sewu, kamu kasih tahu semuanya. Istri Bapak itu nggak bener begini. Sampean kurang ajar, kata si Pak Toto. Mana mungkin saya ngomong kayak gitu? Saya nggak berani lah ngomong sama Pak Ridwan kayak gitu. Siapa saya ngomong kayak gitu? Nggak ada bukti, nggak ada apa, katanya. Iya juga ya, kata si bapak tadi ya. Lah sudahlah Pak, nggak usah ngurus-ngurusin. Nah seketika itu, ya Pak Toto kan sambil ngeliatin ke arah rumah. Si perempuan tadi itu ada di atas di sana. Itu ya kayak gitu, serep, nutup korden lagi. Pak, ada Pak di situ. Ya ada memang di sana, ini rumah nggak usah ditungguin juga nggak apa-apa Pak, kata si itu ya. Loh tapi kan saya dapat tugas. Ya begini aja, sampai dapat tugas, nggak apa-apa kalau dari suaminya. Tapi jangan sekali-kali terima sesuatu dari istrinya ya Pak ya. Oh baik Pak, ini nggak apa-apa, saya dari suaminya, nggak apa-apa. Kalau dari suaminya itu nggak apa-apa, kalau dari istrinya itu jangan, katanya. Dan sekarang mereka itu sebenarnya lagi pergi ke suatu tempat, tapi antara suami dan istri itu misah. Suaminya sama anak-anak pergi kemana, istrinya itu sendirian, ya ke tempat itu Pak. Lah, kata si Pak Toto ya, mohon maaf Pak, untuk yang seperti ini, saya tampung dulu deh. Saya ndak bisa percaya 100%. Bagus, kata si bapak itu. Sampean jangan percaya 100%. Sampean buktikan sendiri aja nanti, katanya. Iya Pak. Setelah itu, Pak Toto ya karena merasa agak sedikit bosan dan orang ini tuh ngomongnya terlalu jauh gitu ya. Terlalu mencampuri. Pak Toto pun mulai nggak nyaman. Dia pun akhirnya berdiri gitu kan. Sambil ya nyanter iseng mangga tetangga disenterin gitu. Mangganya udah gede gitu kan. Begitu balik lagi ke sana, ke tempat duduk itu, si orang tadi itu udah ngilang loh. Orangnya ngilang. Malam ini aku ketemu sama 2 setan. Satu setan di rumahnya Pak Ridwan, yang kedua setan ini. Gimana ya ini ya? Lah udahlah. Beberes aja lah gitu ya, beberes aja. Ada apa diberesin? Pak Toto pun masuk ke dalam rumah. Ya nggak ada yang menyadari, Mas Dino pun nggak tahu kalau bapaknya itu waktu itu masuk. Pagi harinya baru Pak Toto cerita, termasuk ke Mas Dino waktu itu sebelum sekolah ya. Cerita kejadian semalam begini. Dan Mas Dino pun cerita, Pak memang
Ya ini sih aku dengar dari tetangga ya, Mas Dino kan memang jarang keluar ya, jarang gabung nongkrong-nongkrong malam-malam sama anak-anak muda di situ, enggak, hidupnya tuh tertib. Ya, ngobrol sama tetangga samping, dan Mas Dino sendiri itu sebenarnya udah mendengar cerita itu dari tetangga samping. Katanya kalau tetangga samping rumah itu lagi duduk malam sendirian, itu di atas suka ngelihat Bu Ridwan. Bu Ridwan itu cuman berdiri di depan jendela di situ. Begini cuman berdiri itu bisa 1 jam katanya. Lama banget. Sampai orang yang duduk di teras itu, tetangganya si Pak Toto, itu sampai males, sampai malu sendiri, sampai bosan atau gimana, akhirnya masuk. Itu sering katanya begitu, Pak. Ya tapi kan itu ada Bu Ridwannya, memang barangkali berdiri di sana lama kali, Pak. Orang berdiri 1 jam lebih di depan jendela di situ ya namanya aneh, Pak, nggak pindah-pindah, Pak. Oh iya sih. Terus udah gitu kata tetangga, Pak. Ya itu memang kayak Bu Ridwan, cuman kan Bu Ridwan bersih ya, Pak ya. Lah ini tuh enggak, Pak. Kayak versi seremnya Bu Ridwan. Berarti yang sama kayak yang dilihat Bapak itu, kata si Mas Dino. Iya juga ya. Terus Bapak mesti gimana, no? Ya Bapak enggak apa-apa, Bapak nggak gimana-gimana, cuman lah gimana ya, Pak ya. Ya namanya dikasih pekerjaan sama Pak Ridwan ya diterima aja. Tapi menurutku orang yang semalam Bapak temuin itu ada benernya. Enggak semuanya itu salah apa yang diomongin. Bisa jadi memang ada sesuatu yang kita enggak tahu, Pak. Dan itu kebenarannya seperti itu. Tapi di sisi lain juga bisa jadi itu salah, bisa jadi itu fitnah. Ya kita cari tahu, tapi ya kita enggak usah nyari tahu, bener-bener nyari tahu, nyampe kepo-kepo kayak gitu ya ndak perlu, Pak. Ya, inilah kita lebih hati-hati aja, terutama Bapak ya, kata si Mas Dino-nya. Oh iya, akhirnya sudah. Malam harinya Pak Ridwan belum pulang, malam ketiga kan jaga di situ. Kali ini rame, dan saat rame Pak Toto diem aja, itu ngeliatin memang beneran. Di lantai 2 itu ada yang mondar-mandir, dan itu adalah Bu Ridwan, mirip seperti itu. Ini sosok yang kemarin aku lihat, ada di situ, sialan. Nengok lagi ke sana ndak ada. Ya ngobrol lagi, set nggak sengaja ngelihat ke atas, masih ada lagi, sampai di keesokan paginya itu Pak Ridwan pulang, cuman sore, udah sore. Begitu pulang langsung menuju ke rumahnya Pak Toto gitu kan. Pak Toto itu masih tidur waktu itu, sekitar jam 4. Dibangunin kan, Pak itu Pak Ridwan pulang. Oh iya, langsung bangun Pak ininya. Si Pak Totonya pun nyerahin kunci. Dan waktu itu Pak Ridwan itu ngobrol sama istrinya kan. Sebentar ya Pak Toto gitu ya. Terus balik ke sana, Pak Ridwan itu ngelihat istrinya itu buka dompet, ngambil beberapa lembar uang, dan waktu itu waduh, ini dari istrinya Pak Ridwan. Gimana ya? Apakah bermasalah atau enggak gitu kan. Yang ngasih memang Pak Ridwan, dan akhirnya Pak Ridwan pun ngasih. Ini Pak Toto. Oh iya makasih Pak, ini enggak apa-apa Pak, katanya. Ya enggak apa-apa Pak gitu kan. Kan saya yang ngasih. Nah, Pak Ridwannya itu ada kalimat seperti itu, kan saya yang ngasih, dan itu terkesan biasa aja, tapi buat Pak Toto itu kayak tanda kutip gitu ya. Oh baik Pak, terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak ya. Iya saya juga terima kasih ya Pak Toto ya. Ini sudah Pak Ridwan pun kesana pulang. Saya yang ngasih. Dipikirin terus sama Pak Toto. Didiskusikan sama Mas Dino juga. Ya dianggap itu sebagai kode. Pak karena kan saya yang ngasih. Kata si bapak itu, kalau Pak Ridwan bilang seperti itu, yang ngasih Pak Ridwan itu artinya aman, tidak apa-apa. Jangan sekali-kali nerima dari apa yang dikasih sama istrinya. Maksudnya jangan mau misal dikasih sama istrinya. Dan ya sudah, waktu pun berlalu sampai saat itu udah nggak ada apapun ya. Tapi ya itu tanda tanya besar Pak Toto dan keluarga. Cuman memang mereka itu nggak yang kepo-kepo banget menyelidiki atau apa, enggak, lebih ke berhati-hati aja. Sampai kurang lebih sekitar 3 atau 4 tahun kemudian, ini keluarganya Pak Ridwan memutuskan menjual rumah tersebut, dan mereka tuh pindah ke daerah lain yang nggak tahu gitu ya.
Pak Toto sempat nanyain, Pak kami, ya Pak Ridwan jawab ya kami tinggal pindah ke daerah sini Pak. Dan waktu pindahan itu memang nggak ngajak Pak Toto. Pak Toto diminta buat bantu-bantuin angkat-angkat barang dan sebagainya gitu ya. Tapi nggak diajak ke tempat tujuannya itu di mana. Jadi Pak Toto itu nggak tahu. Nah, semenjak kepergiannya Pak Ridwan, rumah itu kan mau dijual ya. Memang dibeli sama orang, tapi yang beli itu paling 3 bulan kayak gitu. Itu dilepas lagi. Pak Toto sampai pernah sekali itu dapat gara-gara nawarin rumah itu. Ya cuman ya kayak gitu, nggak lama. Dan sampai bertahun-tahun rumah itu nggak pernah ditempatin bener-bener brek gitu ya sama satu keluarga. Dan baru beberapa tahun ke belakang itu sekarang udah ditempatin setelah kosong lama. Dan ya yang nempatin sekarang itu orang-orangnya orang-orang nyentrik gitu ya katanya. Orang-orang nggak tahu lah, orangnya baik-baik gitu ya, cuman memang agak sedikit aneh kata Pak Toto. Tapi itu nggak dijelaskan oleh Mas Dino seperti apa anehnya. Cuman setidaknya rumah itu udah ada yang nempatin. Mas Dino itu udah punya tetangga lagi gitu ya. Itu aja satu cerita. Nah Mas Dino sekarang udah nggak tinggal di rumah yang itu, dia udah misah tempat tinggal. Baik, itu aja satu cerita dari Mas Dino. Dan kabar dari Pak Ridwan itu nggak tahu, kayak hilang, benar-benar hilang. Terima kasih Mas Dino, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tak lupa terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Juga perasaan tadi harusnya nyampeinnya di awal gitu ya. Kami turut berduka cita atas musibah atau bencana alam yang terjadi di Sumatera sana dan sekitarnya, termasuk Aceh. Ini bencana yang dahsyat gitu ya, dan ya kemungkinan besar penyebabnya itu adalah kerusakan alam akibat orang-orang rakus, orang-orang yang ya seperti itu ngebabatin hutan. Semoga masalah ini cepat selesai yang terdampak itu ya, dan terutama itu tadi siapapun yang terlibat dalam bencana ini, penyebab pemicu ya semoga cepat bisa diurus gitu ya, supaya hal seperti ini tuh nggak terulang lagi. Ya kelihatannya pembalakan gitu ya, penebangan hutan itu menguntungkan secara ekonomi, tapi dampaknya itu akan lebih besar. Kita dapat uang banyak dari sana, tapi suatu saat itu akan diambil lagi. Kita akan diguyur pakai itu tadi. Ya, dan ya dampaknya tentu saja ke orang-orang yang nggak berdosa, yang nggak bersalah, jadi ikut-ikutan terkena. Itu aja, semoga ya kami sekali lagi turut berduka cita. Semoga para korban itu segera mendapatkan penggantinya, segera mendapatkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang terbaik tentunya. Itu aja. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.